Mardial, Yuk. Rhoma Irama atau Inul Daratista? Rhoma Irama, Ahmad Dhani atau Bim Bim? Ahmad Dhani. Duta atau Ariel? Duta deh. Najwa atau Deddy Corbuzier? Najwa Shihab. SBY atau Mega? SBY. Via Valen atau Nela Karisma? Via Valen. Evan Los atau Denny Caknan? Evan Los, man. Kami dari Jurno mewawancari Mardial karena Mardial adalah sosok musisi dan produser yang paling mengerti internet. Kayak IT konsultan gue. Sebelum lebih jauh soal musik, kita mau mengorek-ngorek masa kuliah soal skripsi. Oke. Apa skripsi Mardial dan bagaimana hasilnya? Temuan penting apa? Udah kayak sidang aja. Gue nyusun skripsi pas lagi ada kasus Ariel. Iya. Kasus videonya dia gitu kan. Terus di hari itu, hari dimana gue lagi mikir bikin skripsi apa ya gitu. Di satu tongkrongan itu semua lagi heboh ngomongin Video tersebut. video tersebut. Di spot yang sama ada poster iklannya dia. Udah gue langsung mikir, wah ini pengaruh nggak ya kayak citranya dia gitu. Lebih ke ininya sih, brand yang make dia waktu itu. Jadi kalau nggak salah judulnya gitu, pengaruh kasus video Ariel, kasus hukum gitu Ariel terhadap brand image produknya itu waktu itu Excel. Ya hasilnya nggak ngaruh ya, orang tetap aja pakai gitu, nggak terlalu sebenarnya nggak tahu ya, backlash, nggak backlash sama nggak tahu kenapa zaman itu kayak ranah privat nggak terlalu dipusingin deh kayaknya, nggak tahu juga sih gue, nggak sepusing sekarang gitu. Gue ngebayangin kalau itu terjadi sekarang bahkan akan ada banyak orang yang buzz gitu loh, wow, jadi makin rame kayak waktu itu mungkin nggak terlalu seinteraktif sekarang kali ya. Mungkin, nggak tahu. Tapi ya hasil risetnya sih waktu itu nggak ngaruh sih. Apa mungkin karena orang terlalu mencintai Ariel? Nah, bisa jadi citranya sekuat itu. Itu juga bisa jadi. Bagaimana pendapat Mardial tentang cancel culture? Anjir, gimana ya? Kalau gue orang yang suka nge-cancel, iya. Ada beberapa topik yang gue concern gitu. Dan bahasa kasarnya mungkin gue nge-cancel dia gitu. Tapi sebenarnya bahasa halusnya apa atau yang gue terapkan itu lebih ke gue nggak mau tahu nih sama orang ini lagi udah gitu, karena dia ngelakuin hal yang buat gue sendiri itu nggak deh gitu, jangan kayak gitu aja sih. Isu apa itu yang bisa membuat seorang Mardial meng-cancel seseorang? Ya standar aja sih, kayak kriminal, kekerasan gitu. Dan yang berbau-bau apa ya, berbau-bau penindasan sih sebenarnya. Gue langsung kayak kalau dia udah bisa dengan santainya nindas, gue langsung nggak respect gitu kayak. Ya, karena suatu hari gue juga kena gitu aja sih, sesimpel itu aja. Dan emang berat sih, karena ada beberapa yang gue respect, misalnya musiknya lah atau apanya. Tapi ya udah, kalau menurut gue nggak usah di look up gitu. Di usia berapa Mardial mulai bikin lagu? Bikin lagu banget tuh SMP ya. Masih ingat nggak lagu pertama? Masih. Soal apa? Receh banget sih. Zaman itu gue lagi band SMP lah ya. Mostly gue masuk studio band sama teman-teman sekolah gue, cover tok gitu. Cuma kebetulan temen nongkrong gue anak basket. Kita main basket gitu di komplek. Kalau udah selesai main basket, lapar, kita ke warteg makan nasi usus. Jadi ada warteg paketnya tuh murah gitu. Nasi usus tuh kayak 4.000 lu makan nasi sama usus gitu. Udah gue bikin lagu judulnya Nacus. Nasi ucus. Musiknya tuh kayak apa ya? Kayak System of Down gitu. Gitu-gitu. Tapi liriknya cuma nacus, nasi ucus gitu doang. Berarti memang udah di-shape dari awal tuh seorang Mardial itu bikin lirik dan bikin lagu dari sekitar dia, dan apa yang dia lihat, apa yang dia perhatiin dan masuk ke dalam lagu. Iya, kayak sebenarnya lucu-lucuan waktu itu. Cuman gue pengen. Dan sampai sekarang kan lucu-lucuan. Masih sih, iya. Gue baru ingat juga sih, kayak itu salah satu apa ya, genealogi ya istilahnya. DNA-nya kayaknya gitu ya. Iya, gue baru ingat tuh, Nacus. Kalau yang bikin yakin gue pencipta lagu nih, itu di lagu apa dulu? I am a songwriter. Songwriter ya? Apa ya? Gue karena mostly kalau nulis banget, baru-baru ini aja, karena gue punya project si Mamang Cashbor kan, baru pertama lah nulis lirik sendiri gitu.
Kalau sebelumnya ngeband, ada beberapa lirik-lirik yang gue bikin untuk band dan gue nggak proud karena waktu itu liriknya semua bahasa Inggris dan grammarnya ternyata salah semua. Ya udah akhirnya gue baru mulai bisa nulis ya pas bikin project Mamang Casper karena mau bikin lirik kan. Ya menurut gue itu sih pas gue bikin album kemarin itu semua tulisan murni gue tulis walaupun ada sedikit bantuan AI, bisa dibilang bukan AI sih, teknologi aja lah kayak ada website namanya Rima Kata. Nah, itu lo bisa nyari rima gitu. Jadi dibantu sama itu juga. Iya. Cuman ya udah gue lumayan proud sih sebenarnya dengan tulisan-tulisan bercanda gue itu. Karena message-nya at least ada lah gitu tiap lagu tuh. Temanya tersampaikan, message-nya sampai. Tema yang gue usung dipakai sama orang yang sedang menjalankan tema tersebut. Istilahnya kayak lagu yang simpel banget tentang rokok gitu. Sebat dulu gue banyak dapat video orang lagi santai ngerokok nyetel itu, berarti ya udah works gitu, sesimpel itu aja. Rokok dulu Rik. Rokok ya rokok. Boleh. Untung sama rokoknya. Iya dong. Sesuai dengan semangat sebat dulu. Ada banyak yang mau saya gali dari obrolan barusan, tapi kita dari Mamang Casper dulu. Itu kan Anda menciptakan persona. Iya. Apakah ada inspirasi misalnya dari Ziggy, dari Bowie yang bikin Ziggy dan lain-lain atau gimana? Nggak sejauh itu sih inspirasinya. Karakternya sendiri kan terbentuk secara tidak sengaja ya, natural aja. Gue bikin konten YouTube. Waktu itu pertama kali kalau nggak salah justru Mamang Casper itu di What the Fuck Indonesia? Iya, di WTF dulu. Kayak episodenya Izzy waktu itu. Gue nongol, ayo inframe. Gue jadi Mamang Casper. Ayo. Di situ udah dibuat sketsnya lah, ceritanya dia produser musik sih waktu itu belum rapper, produser musik yang nyebelin lah gitu. Gue nyenggol stereotip skena gue sendiri sebenarnya yang sebenarnya segmented banget juga. Yang tahu lucunya juga mungkin gak terlalu banyak gitu. Waktu itu ya dimasukin aja. Pas itu lumayan seru kan dan Mamang Casper gue bikin awalnya 1-2 aja lagu gitu. Cuma buat sekedar itu tadinya. Cuma ternyata pas gue lihat ini kayak seru sih dijadiin project sekalian gitu. Ya udah. Akhirnya bikin album. Gimana seorang Mardial melihat persona internet dan apa pertimbangannya ketika bikin Mamang Casper, karakternya begini dan begitu dan lain-lain tuh dipikirin nggak? Jadi sebenarnya budaya lebih ke budaya internetnya tuh budaya YouTube sih. YouTube itu sketnya YouTube itu udah dari zaman dulu banget lah ya. Banyak banget orang yang bikin percakapan dengan dirinya sendiri. Kayaknya start dari situ deh. Sampai akhirnya diri sendirinya dikarakterin gitu. Gue lupa YouTuber mana yang pelopor-pelopornya tuh banyak banget gitu. Cuman ada satu yang berpengaruh buat generasi gue lah gitu. Dan teman-teman gue juga itu pas zamannya si Frank Miller, si Joji. Sekarang orang taunya Joji. Waktu itu kan Frank Miller bikin lawakan yang topik yang diangkat juga seputaran internet lah gitu. Meme segala macem. Tapi itu persona gitu. Jadi gue mikir kayak, ini enak banget gitu, formula ini dipakai gitu. Gue juga mengimplementasikan si Mamang Casper, sebenarnya nyontek dia aja awal-awalnya. Kayak, kita jadi orang yang nyebelin gitu, tapi sebisa mungkin gue nyari lucunya gitu-gitu sih. Sekarang selanjutnya yang soal AI. Seberapa besar bantuan teknologi untuk memudahkan pekerjaan Mardial? Kalau gue, musisi elektronik ya semuanya menggunakan 100% teknologi sih gitu. Otak tetap lah, tapi maksud gua porsinya mungkin 50% dari awal juga ya. Seperti yang kamu sebut di video-video ada cara curang, kemudian 1% kreativitas, 90%. Iya, ya gitu, editing gitu. Dan musik elektronik itu yang implementasi penggunaan teknologinya paling mentok dari semuanya. Karena lu bikin musik elektronik, pertama lu nggak harus bisa main musik. Itu udah cuma di musik elektronik kayaknya deh. Kalau di musik lain gimana ya? Kayak lu mau bikin band punk ya harus bisa main gitar gitu, drum segala macem. Mau jazz harus bisa saxophone gitu kan. Tapi kalau di musik elektronik lu nggak harus bisa main alat musik. Yang harus dikuasain ya minimal teori musiknya aja. Analoginya mungkin lebih kayak CGI pada dunia film deh. Di dunia teater, aktor harus bisa acting gitu kan. Dan langsung. Nggak ada cut, nggak ada apa. Itu, anggaplah itu performernya gitu. Tapi kalau di dunia musik elektronik, lu siapin dulu semuanya. Kayak orang bikin CGI. Siapin rigging dulu, animasinya lah apa gitu-gitu.
Habis itu disetel di teater gitu kan. Gue pernah berdebat soal ini sama anak-anak sekolah musik yang bilang kalau musik elektronik bukan musik. Akhirnya gue balikin ya pakai analogi tadi soal teater. Nonton Transformer, nonton. Langsung Apakah dia. Transformer bukan film? Iya, gue langsung gituin. Langsung, gitu dia. Bagi seorang musisi itu hanya pilihan aja. Apakah kamu mau main instrumen atau kamu memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Terus soal AI, tadi Mardial menyebut itu untuk membantu bikin lirik. Apa tadi namanya? Rimakata.com bukan AI sih sebenarnya, cuma website aja, database rima gitu. Ya itu AI. Iya, itu sebenarnya AI ya. Dia artificial intelligence juga kayak gitu. Dia mengagregasi rima-rima yang sudah ada dan kemudian dimanfaatkan. Tapi itu lebih kayak ke database yang diisi sama human aja sih. Iya. Kalau AI kayaknya harusnya dia bisa nyari sendiri kan. Iya nggak sih? Database-nya bisa update sendiri. Oh, kalau yang Rimakata orang submit ya? Iya. Dia bukan nge-grab sendiri. Lebih kayak gitu aja sih. Kayak cuman dari yang ada di kamus, semuanya belum kayak ChatGPT ya? Belum se-ChatGPT. Kalau ChatGPT membantu nggak? Belum kepake. Tapi gue udah punya konsepnya itu bakal dipakai buat apanya sih. Udah pernah nyobain juga. Buat itu salah satunya, cara bikin lirik juga kepake banget gue ngetes. Jadi gue masukin promptnya tuh kayak tulisin lirik yang similar sama Kendrick Lamar misalnya gitu. Jadinya tuh kacurut banget, tapi kita tahu itu Kendrick gitu. Kendrick tuh kalau nulis gimana sih gitu. ChatGPT ini mengancam nggak? Nggak. AI dalam ranah seni menurut gue sampai sekarang belum mengancam sama sekali. Karena cara kerja AI sekarang cuma ngambil apa yang udah ada. Belum bisa benar-benar dari scratch dia bikin something, nggak ada. Gitu. Jadi gue udah nyobain semua AI, belum semua banget ya, pokoknya udah banyak banget lah. Semua AI yang bisa generate music. Akurasinya masih dikit banget lah. Kalau soal hak cipta, copyrights gimana? Karena teman-temanku yang desainer itu sangat dirugikan. Secara etikal gue nggak setuju. Apalagi di ranah visual ya. Karena visual itu cuma skalanya ya cuma X sama Y doang lah gitu, kayak cuman panjang sama lebar gitu. Kita ngelihatnya itu bisa bagus. Kalau musik kan nggak, dia dimensinya tuh ada kanan kiri, tapi kayak lu bisa tahu jelek enggaknya tuh gampang banget kalau di musik. Kalau di visual dia bisa nyolong tuh kayak apa sih, Mid Journey ya. Nyolong style-style orang dan orang akan nganggap itu bagus-bagus aja gitu. Dan penggambar asli atau desainer asli tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Secara etikal gue nggak setuju sebenarnya kalau itu dimonetize. Tapi kalau itu dipakai hanya sebagai tools buat lo latihan lah atau gimana, atau cari reference, nggak masalah. Idealnya bagaimana itu pengaturannya nanti? Kan kalau di musik ada sampling. Ya. Gitu. Nggak ngerti gue. Emang makanya ini topik yang sampai sekarang masih rame, masih diributin. Temen gue sendiri ada yang pro, temen gue sendiri ada yang kontra. Yang pro biasanya lebih ke kita nggak nyolong, tapi lebih kayak sampling pada musik kayak gitu. Sebenarnya nyolong juga. Tapi ya ada juga yang kayak dia bilang kayak kita ngelatih, kita ngetrain si mesin-nya gitu. Nggak semata-mata cuma ngetik. Kita ngetrain sampai bisa bikin something yang original. Walaupun ujung-ujungnya kalau lo mau cari sih ketahuan gitu. Gue tetap jadi anti AI advocate ya kayak. Ya itu makanya kayak masih susah banget kayak di musik sendiri tadi yang gue bilang kayak belum bisa dia generate dari nol gitu. Semuanya ngambil dari yang udah ada. Sekarang kita ngomong YouTube. Salah satu video yang saya sukai, Imo SB ya Pak? Oh ya, SB Imo cover itu ya. Dan itu ngambil liriknya dari tweet Pak SB. Itu kepikiran bikin itu dari gimana sih waktu itu kondisinya? Konsepnya sebenarnya nggak original ya. Itu konsepnya, dulu ada channel YouTube namanya Super Deluxe. Bikin lagu folk dari kata-katanya Alex Jones. Alex Jones kan konspirasis ya, jadi kayak kata-katanya kalau orang yang nggak ngerti kayaknya deep gitu kan. Wah ini tuh tentang dunia tuh sebenarnya begini. Terus dibikin jadi folk dan itu lucu banget gitu. Itu cara mereka mocking lah gitu. Channel si Super Deluxe sendiri kayak waktu itu emang lebih agak kiri lah gitu. Jadi dia mocking orang kanan dengan karya gitu kan. Sedangkan gue sebenarnya lebih ke have fun aja. Waktu itu lagi ada rame-rame Pak SBY lagi
curhat gitu. Iya. Di Pilkada Jakarta. Di soal itulah kayak dia merasa dirugikan. Kayaknya nih ya gue implementasikan ke musik emo keren sih gitu ya udah. Akhirnya gue bikin. Terus tutorial kayaknya ya tutorial yang bikin musik indie folk. Oh ya itu juga ya. Itu karakter Mamang Casper udah jadi tuh Udah di situ. jadi, ya. Jadi gue pakai karakter dia sebagai orang yang ceritanya ngajarin gitu soal bikin musik tuh kayak gini gitu. Dan itu juga isinya ya cuma stereotype aja, komedi-komedi soal ya gitu, yang hal-hal yang lucu di skena aja gitu kayak. Saya penulis dan menurut saya itu adalah salah satu video esai terbaik. Wah, di internet. Thank you. Apakah Anda mempertimbangkan diri Anda sebagai penulis? Ya, gue bisa bilang itu emang salah satu ya video yang gue lumayan bangga juga sih. Karena gue nulis juga kan di situ. Ya itu nulis sih semua. Semua video esai gue ya ditulis dulu sebenarnya, nggak ada yang spontan. Dan kebetulan risetnya gampang banget waktu itu. Musik itu juga gampang. Lagi lucu, lagi rame, lagi banyak dikatain gitu. Dan gue nothing tulus waktu upload, nggak apa-apa deh kalau ada yang tersinggung atau gimana gitu. Gue cuma berharap semoga musisi-musisi folk kita tuh selera humornya masih asik gitu. Dan untungnya ternyata emang banyak yang suka dari pelakunya sendiri justru. Justru gue malah nggak terlalu suka yang bikin konten mocking, tapi cuman mock gitu, ngatain gitu. Kalau ini kan sebenarnya nggak ngatain. Ada satir ya? Iya, satir aja kayak cuman lucu-lucu stereotype aja gitu. Dan itu pun gue implementasikannya ke si Mamang Casper ini melakukan halnya dengan bodoh gitu kayak. Kayak liriknya bodoh, tutorialnya dengan cara yang bukan edukatif kayak ngangkat satu jari itu kan. Nggak ini kan, bukan anak musik banget gitu. Ngeblok nggak sih dulu? Nggak, gue nggak pernah mengalami era blog. Justru karena YouTube terpaksa gue jadi nulis gitu. Karena gue bukan tipe orang yang nulis. Pas punya banyak ide, pengen gue tuangin di YouTube. Kalau nggak pakai tulisan tuh jelek pasti hasil. Akhirnya gue nulis dengan hati-hati. Berkali-kali gitu. Esai sependek itu aja kayak gue berhari-hari. Gue baca ulang gitu. Ntar baru take. Kadang ada yang, oh ini terlalu nyerang nih gitu. Lebih ke pertimbangan kayak gitu sih. Oh ini terlalu kasar, oh ini menyinggung kaum tertentu, gitu-gitu gue pertimbangkan. Mardial ini banget ya, considerate banget ya. Considerate dalam hal apa nih? Ya itu tadi, kalau ada yang tersinggung, jangan terus. Bahaya aja sih buat diri gue sendiri, karena gue mengalaminya waktu SBY sebenarnya itu agak kebablasan. Enggak dong, itu kan lucu. Ada satu poin yang kebablasan sebenarnya. Kalau di negara sebebas US ya mungkin aman. Cuma ada satu poin yang lumayan kebablasan, yaitu gue ngedit fotonya. Fotonya SBY, gue bikin jadi emo gitu, hitam-hitam. Itu sebenarnya nggak kebablasan juga bagi orang tua. Bagi orang tua. Makanya pertimbangannya lebih ke situ. Karena gue akhirnya menyadari yang respect sama dia juga banyak. Gitu, waktu itu. Dan itu bukan tindakan disrespectful. Sebenarnya? Iya kan, ngasih rambut emo dan ngedit foto itu bukan disrespect. Oke sih, tapi gue kena masalahnya. Soalnya kena. Aku dalam tulisanku sering menghina SBY, mengkritik dan segala macam. Tapi semua itu kulakukan bukan tidak menghormati SBY. Iya, paham ya. Kita pun begitu sebenarnya, tapi kena. Jadi ada yang sebenarnya dia orang militer sih, lebih terhinanya karena dia orang militer. Orang ini lebih ke look up si SBY-nya bukan as mantan presiden, tapi lebih ini orang yang berjasa bagi negara di dunia militer. Dia ngomel orang militer ke gue. Padahal tidak ada hubungannya dengan sebenarnya. Tapi ya udah, dari itu gue berhati-hati gitu. Selama gue masih hidup di negara ini, harus adalah rambu-rambu buat hati-hati kayak gitu. Mardial itu kan di media sosial sering mencemooh orang, sering bikin jokes, dan sejauh ini ya dari skena-skena gitu, jelek tidak ada orang yang sering mencemooh orang tuh jelek banget kedengarannya. Jadikan lelucon, jadi lelucon atau menyindir gitu, tapi tidak banyak yang kayak menyerang gitu, enggak. Dan sejauh ini yang saya temui juga nggak ada yang. Ada. Ada aja ada. Oh ada. Ada. Sebenarnya ada, cuma gue bikin supaya nggak ketahuan, karena nggak ditanggepin aja gitu sih. Ya kalau semakin sekali aja ditanggepin,
ngumpul mereka. Langsung, oh ada juga nih yang nyerang. Lu temen gue deh, langsung ngumpul. Oh, ada haters Mardial. Coba. Gue nggak pernah bilang itu haters sih. Biasanya yang suka nyerang itu pun dia nggak nyerang gue doang, emang menyerang segalanya aja. Semua orang gitu. Iya. Di saat lu bisa beranonim, lu akan bisa jadi orang menyebalkan. Karena lu nggak harus bertanggung jawab. WTF Indonesia itu kan salah satu yang menyebalkan. Apakah sekarang Anda menyesali atau Easy menyesali? Gue nggak tahu kalau dari perspektif Easy, tapi yang gue tangkap adalah dia ada penyesalannya lebih ke jadi banyak yang ngikutin dia, tapi tidak dengan standar moralnya dia gitu sih. Ya kebablasan sih. Kalau gue liat Easy, walaupun dia sekeras itu, tapi seenggaknya dia punya itu tadi ada batasan moralnya dia lah gitu. Dan seringkali kan karena mediumnya pendek, dia ngomong gitu, yang diucapkan aja, yang ditangkap dan konteksnya sering tinggalan. Gitu. Dan konten-konten kayak dia populernya karena orang kita butuh representasi untuk hal-hal yang mau kita omelin. Gue sendiri sangat senang waktu itu sama Easy bikin WTF Indo, kayak wah ini nih. Akhirnya ada gitu, kayak senang banget gitu. Pertama kali menjadi produser musik itu project apa? Job paling pertama gua banget itu, jadi sebenarnya keren sih job pertama gua justru TVRI ulang tahun yang keberapa lah gitu, lupa gua. Ngundang Padi sebagai pengisi. Si orang TVRI-nya mau Padi formatnya itu diiringi orkestra. Jadi kerjaan pertama gua dikirim stems musiknya Padi, begitu indah. Gue dapet data-datanya gitu, terus gue nambahin string section gitu. Oh, dan sebenarnya tidak ada pemain violinnya? Nggak ada. Semuanya elektronik? Semuanya elektronik. Itu kerjaan paling pertama banget. Habis itu baru gue bikin ID-nya TVRI setelah itu. Lu kalau sekarang nonton TVRI, setiap pergantian program, ada musik itu gue. Sampai sekarang kalau nggak salah ya. Itu tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah ya. Oh, udah lama banget. Iya, lumayan. Dan itu cuma kayak ya job-job sampingan aja. Serius banget. Bener-bener kayak 2015 udah mulailah konstan gitu. Tiap bulan gue udah jatuhnya udah disebutnya freelancer lah. Musik produser freelancer, tapi untuk ngerjain memproduksi artis justru dari project si Mardial dulu, pas collab sama rapper. Kayak gitu. Ini pertanyaan sensitif. Bayarannya layak nggak sih? Sebenarnya waktu itu gitu, enggak ya. Jadi gitu. Di awal tuh gue nggak tahu, dan emang di semua dunia pekerjaan kayaknya emang mungkin underpaid dulu pasti lu di awal-awal gitu. Jadi gue emang waktu itu bagi gue nggak underpaid. Waktu itu gede gitu. Gede. Itu gaji pertama gue langsung beli laptop kan, kayak langsung gue happy banget gitu, mahasiswa. Ya, tapi dan itu pun gue nggak menyalahkan waktu itu, karena emang gue amatir banget, dan kalau gue dengerin sekarang pun itu standarnya jelek banget untuk yang gue bisa sekarang. Gitu. Kalau produser di Indonesia siapa yang paling Mardial kagumi? Kalau buat sekarang gue suka sama Yosugi, siapa sih namanya? Karim. Proyeknya sekarang Bab. Nah, gue suka sama dia. Dia sebenarnya bisa bikin apa aja. Orang mungkin cuma tahu dia dari project-projectnya dia yang agak nyebreng lah buat kebanyakan orang gitu. Nggak semuanya bisa nerima. Tapi dia sebenarnya ngerjain banyak musik yang keren gitu, dan banyak yang nggak tahu juga, kayak Hindia sebenarnya dia yang bikin kayak gitu loh. Iya. Emang orangnya low key banget. Tapi gue suka sama etos kerjanya dia. Sebutkan 3 momen tergelap dalam hidup Mardial. Gak ada sampai 3 sih. Satu doang sih. Gue tergelap tuh cuma pada saat semua kesulitan tuh datang secara bersamaan, jebret gitu. Gue sakit, punya penyakit parah. Istri gue waktu itu masih pacar, punya sakit parah juga. Duit habis. Itu tahun berapa? 2016 kalau nggak salah. Jadi gini deh, sebelum ada karakter Mamang Cashbor itu lagi darkest-nya gue lah gitu. Gue waktu itu sotoy karena gue mau jadi freelancer aja kan. Akhirnya jadi freelancer susah gitu, nggak ada duit. Akhirnya di saat momen tergelap itu nggak ada duit sama sekali, gue memutuskan in-house. Gue ngelamar tuh di record label temen gue. Tapi gara-gara di record label teman-teman gue itu, gue jadi produktif banget. Soalnya kebetulan waktu itu kayak
bos gue nyuruh, lu bikin aja nih, terusin nih, Mamang Casper bikin. Bukan, dan itu bukan kantor. Kayak gue disuruh aja, lu berkarya aja nih, bagus nih. Ini lu kayak dapat masukan dari mereka gitu. Dan lingkungan kerja itu kayak ngelihat gue kayak, oh iya gue masih bisa sih, ya udah. Dari situ udah mulai titik gue mulai bangkit lagi pas ngantor sama teman-teman gue. Di titik itulah seorang Mardial menjadi laki-laki dewasa. Asik. Sebelumnya. Sebelumnya emang terlalu nyantai, terlalu nggak tahu mau ngapain juga gitu. Sama kesotoyan aja. Bagi gue kayak, apa sih nanti ada nih yang butuh jasa gue gitu. Kayak ternyata ya bisa kosong juga gitu. Gimana Mardial survive di tengah pandemi? Karena gue orang belakang layar, Nggak terlalu ngaruh-ngaruh main banget, income gue tuh ternyata emang belakang layar kan. Manggung ya waktu itu sebelum pandemi masih terus gitu. Dan jatuhnya duit manggung lebih ke jajan waktu itu. Tapi kayak main income gue ternyata lebih ke produksian. Di pandemi justru banyak. Banyaknya tuh mungkin karena orang jadi nggak syuting. Yeah. Iklan juga nggak boleh syuting. Perfilman juga nggak syuting, sangat dibatasi. Tapi justru job ke gue-nya banyak. Karena lini musik jadi banyak gitu. Yeah. Jadi pas pandemi gue malah lumayan tuh sampai bisa kawin. Nah. Oh iya, nikahnya pas pandemi ya? Masa depan seperti apa yang Mardial bayangkan? Apakah yang aneh-aneh juga nggak apa-apa dengan keberadaan AR, VR, kemudian AI, dan mungkin nggak tahu ada apa lagi nanti. Ketakutan akan teknologi atau bayang-bayang soal teknologi di depan dari tahun 1900 juga udah ada. Dan sejauh ini 100 tahun lebih ini nggak pernah bener. Jadi gue nggak pernah ngerasa masa depan ini akan nggak akan ada perubahan yang terlalu jauh sih menurut gue. Justru perubahannya lebih ke hal-hal kecil yang kita lakuin di skala kecil aja. Jadi gue nggak pernah takut sama teknologi ke depannya gimana gitu. Dan mungkin yang lebih takutnya lebih ke sosialnya aja tuh. Makanya kalau buat diri gue sendiri sebagai orang yang bikin karya gitu, gue nggak takut. Tapi kalau tentang perkembangan sosial budayanya yang gue takutin. Gimana nih orang kita ke depannya sekacau apa? Karena sekarang aja udah distopia banget rasanya kan. Peak point-nya menurut gue di saat lo bisa ngeliat orang diguyur lumpur itu kayak, wah ini kita udah Black Mirror udah terjadi, udah. Mardial main kripto nggak? Gue nggak main. NFT juga nggak? NFT juga nggak main. Kenapa? Sementara teman-teman Mardial kesana. Buat gue nggak memberikan apa-apa buat gue. Gitu. Itu sih ya kalau lebih ke pribadinya secara gue egoismenya gue lah gitu. Buat gue nggak dapat apa-apa dari situ. Ada pembicaraan bahwa distribusi musik itu nanti akan lebih baik dengan NFT. Menurutmu gimana tuh? Gue belum terlalu mempelajari, tapi konsepnya mereka orang-orang kripto selalu menggalakkan soal decentralized kan. Betul. Tapi bagi gue pada akhirnya nggak decentralized juga karena ujung-ujungnya akan ada orang tengahnya lagi gitu sih. Jadi gue ngerasa itu belum memberikan solusi buat gue. Tapi kalau dengan konsep mereka punya rencana ke depannya gimana, keren, terdengar keren. Tapi gue bukan orang yang mau bereksperimen bareng mereka, gitu. Karena bagi gue itu masih eksperimen, masih klaim-klaim aja. Mardial lebih memilih pekerjaan makin banyak atau menyelesaikan album selanjutnya? Job masih makin banyak. Karena nyelesain album butuh duit. Gitu sih. Tapi kapan kira-kira album? Tahun ini sih pengennya tahun ini. Kendalanya itu lebih ke itu tadi, budgeting aja. Budgeting karena bikin album ini sebenarnya gratis. Gue udah punya semua alat produksinya. Yang mahal itu promonya. Promo dalam artian bikin musik video. The Journal mau membantu. Boleh banget tuh, asik tuh. Mardial adalah sahabat Journal karena mau isi workshop dan mau diwajar. Iya. Banyak kok teman-teman yang mau bantu sebenarnya banyak, tapi gue nggak mau gratisan gitu loh. Gue susah banget untuk bisa sejauh ini satu orang yang sampai sekarang memaksa terus untuk gratisan easy karena ya kita temenan aja gitu. Tapi gue pun juga kayak nggak enakan banget gitu. Pasti nggak enak lah. Apalagi dia udah pro banget, bagi gue dia udah pro banget juga sekarang. Gue tetap nggak enak, gue maunya ada lah gitu. Konsepnya gimana nih? Yang tadi, yang sama musisi-musisi itu atau yang mana yang next album? Jadi gue lagi mau ngelarin Mamang Casper kan tahun ini. Produksian musik tuh gue lagi ngerjain album rapper ada 2.
buat Mardial sendiri lagi nggak ada. Oke. Gitu. Jadi gue lagi di belakang layar ada 2 project. Mamang Cashboard pengen gue bikin next album gitu sih. Mardi Labs nggak mau diseriusin jadi album? Nah, kalau Mardi Labs gini, pertanyaannya orang selalu bertanya seolah-olah gue memiliki mereka. Enggak padahal kan. Iya, kan Itu kan kolaborasi sebenarnya juga. gue cuma punya program, ngajak teman-teman, mereka mau ngisi aja udah syukur banget kayak. Oke. Gue udah ngerasa punya privilege banget kalau ada ini teman-teman gue yang sekarang tuh mereka udah besar semua, masih mau nongkrong. Iya. Karena Mardi Lab konsepnya tuh nongkrong sama temen aja sebenarnya. Dan konsepnya kan beat-nya dikasih ke musisinya kan? Dikasih. Dan itu ada beberapa yang ya udah yuk rilis, tapi kan mereka juga punya tim. Iya. Nggak bisa cuman mereka doang langsung jadi gitu. Makanya gue ada konsep mau bikin kolaborasi pun kayaknya nggak bisa dari yang Mardi Lab-nya gitu. Harus bikin dari nol lagi. Gimana pandangan Mariel dulu tentang TikTok dan apa yang berubah dan gimana sekarang memanfaatkan TikTok? TikTok dulu dan sekarang? Iya. Gue bukan anak TikTok. Sempat bikin apa? Iya. TikTok pakai G. Gue emang gue ngikutin TikTok bikin tapi nggak yang konsumsi itu tiap hari. Perubahan yang terjadi tuh TikTok emang dia beda banget sih, dia algoritmanya ngikutin apa yang kita interest banget. Jadi beda-beda tiap orang pengalaman TikToknya. Jadi nggak bisa disamaratain tuh kalau TikTok. Cuma jeleknya TikTok adalah apa yang lu lihat akan dikasih lagi, padahal yang lu lihat belum tentu lu suka gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi heboh, kan gue cuma mau lihat doang. Tapi habis itu disajikan lagi, aduh jadi nyebelin gitu. Itu salah satu yang bikin gue rada malas sama TikTok. Dan bagi kreator atau musisi gitu, di TikTok kamu nggak bisa bikin komunitas, nggak bisa ya. Lewat ya. Untuk engaging susah ya. Iya sih. Tapi banyak juga yang bisa works dari TikTok. Untuk penghasilan. Untuk penghasilan, untuk dia bisa promo karyanya. Ya. Oh ya, terutama promo. Iya, itu banyak. Makanya kayaknya sih kalau dari yang gue lihat sama teman-teman gue yang pelaku musik, yang semuanya konstan ngupload TikTok, itu bagus banget buat narik generasi baru gitu. Iya. Pendengar baru. Pendengar baru itu works banget. Dan ya itu kayak 10 video yang works biasanya cuma 1-2. Iya. Karena ya itu tadi algoritmanya TikTok dibikin lewat-lewat aja. Pertanyaan terakhir, sebutkan 3 DJ di dunia yang menurut Anda tidak berbakat dan sebaiknya memilih pekerjaan lain dan sarankan apa pekerjaan itu. Al-Ghazali, gue sarankan jangan nge-DJ. Al-Ghazali mending lanjutin The Laki-Laki aja. Okay. Itu keren soal project. DJ Soda. Mending jualan soda. Terus, Steve Aoki deh. Steve Aoki. Itu di dunia NFT juga tidak berbakat katanya. Nggak berbakat di mana-mana deh, udah. Jadi bisnismen aja. Dari ke DJ juga ngelempar kue, aduh, udah. Oke. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada kesempatan, kalau ada topik yang menarik untuk kita gali lebih dalam lagi, kami minta waktu lagi. Oke, siap lah. Sampai ketemu. Sampai ketemu.